Selamat datang di dunia yang kita cintai. Laut yang biru, hutan yang rimbun, dan udara yang segar. Namun, di balik keindahan ini, ada masalah besar yang sedang mengancam planet kita. Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik mencemari lingkungan. Dari botol hingga kantong, bahkan plastik yang kita gunakan sehari-hari berakhir di tempat yang tidak seharusnya. Pengaruhnya tidak hanya merusak keindahan alam, tapi membahayakan kehidupan satwa. Banyak makhluk yang tidak bisa membedakan antara makanan dan sampah, dan akibatnya fatal. Tapi ada harapan. Dengan kesadaran dan aksi bersama, kita bisa mengubah keadaan ini. Mari kita jelajahi cara-cara kita dapat berkontribusi untuk mengurangi sampah plastik dan melindungi bumi kita. Ini adalah cara dan kontribusi kami membuat EcoBrik. Perkenalkan, saya Melva Yulita Sihombing, saya guru SMP Santo Yakobus. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik terkait dengan P5 yang sudah kami laksanakan di sekolah kami. Praktik baik yang ingin saya bagikan adalah implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Judul P5 ini adalah Berkreasi, Berdayakan Sampah Plastik, Dipilah, Diolah, Dipercantik. Yang pertama, tahapan pengenalan. Pada tahapan pengenalan, ada 3 kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi akan diberikan oleh para fasilitator dengan tujuan menjelaskan proyek yang akan dilaksanakan. Fasilitator juga menjelaskan dimensi yang akan dinilai, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Ketiga, kreatif. Dan yang keempat adalah berpikir kritis. Selanjutnya adalah refleksi awal. Dalam refleksi awal, fasilitator memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Selanjutnya, peserta didik diminta membaca beberapa artikel. Mereka juga diperbolehkan untuk menonton YouTube untuk menggali informasi tentang isu-isu lingkungan. Yang kedua, tahapan kontekstualisasi. Pada tahapan ini, peserta didik mengikuti workshop tentang pengolahan sampah dan EcoBrik. Workshop ini dibuka secara resmi oleh kepala sekolah, di mana kepala sekolah memberikan penguatan kepada peserta didik agar dapat melaksanakan proyek ini dengan maksimal dan menyadari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari. Cara workshop ini kami undang dari Global EcoBrik Alliance, di mana mereka sudah bersertifikasi dalam memberikan materi tentang EcoBrik. Adapun materi yang dibawakan adalah tentang jenis-jenis sampah, cara memilah, mengolah, dan bisa menghasilkan suatu produk yaitu EcoBrik. EcoBrik adalah botol plastik yang diisi dengan sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang, di mana plastik tersebut dipadatkan dengan rapat sehingga terisi. Nah, EcoBrik juga bisa digunakan sebagai bahan bangunan untuk berbagai proyek seperti dinding, bangku, meja, rak sepatu, atau struktur lainnya. Dalam proyek ini, peserta didik diminta untuk membuat satu produk EcoBrik, di mana tempat peletakan EcoBriknya sudah ditentukan dengan cara diundi. Selanjutnya, peserta didik juga akan membuat produk pilihan. Mereka bisa membuat suatu produk dari bahan plastik atau botol plastik yang bisa bermanfaat di lingkungan sekolah. Dari workshop ini, peserta didik mendapatkan banyak hal. Mulai dari pemanfaatan sampah plastik, membuat EcoBrik, membuat suatu produk, teknik lodging, teknik modular EcoBrik, dan masih banyak lagi. Harapannya, melalui P5 ini, peserta didik menerapkan budaya bijak plastik dan memanfaatkan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ini adalah cara dan kontribusi kami untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah plastik menjadi barang atau produk yang bernilai guna. Selanjutnya, tahapan aksi. Dalam tahapan aksi, peserta didik merancang dan merencanakan proyeknya. Kedua, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, pelaksanaan pembuatan produk EcoBrik dan produk pilihan.
Produk pilihan yang dibuat harus tepat guna sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. Sementara untuk produk pilihan, mereka bebas membuatnya guna meningkatkan kreativitas mereka masing-masing. Ekobrik yang sudah dibuat peserta didik akan didaftarkan ke ekobrik.org. Ekobrik yang sudah didaftarkan akan diberi nomor oleh Ekobrik Indonesia, sehingga anak-anak akan dapat sertifikat mereka telah berhasil membuat suatu ekobrik, dan Ekobrik Indonesia menghargai itu sebagai kontribusi anak-anak dalam mengurangi dan memanfaatkan sampah plastik. Selanjutnya, tahap refleksi. Dalam tahap refleksi, peserta didik bersama-sama dengan fasilitator melihat kembali proses yang telah terjadi. Melalui proses ini, peserta didik dan fasilitator memperoleh data apa yang menjadi kekuatan dan apa yang masih menjadi kelemahan dalam melaksanakan proyek ini. Selanjutnya, peserta didik menjawab pertanyaan melalui Google Form. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Pada tahap tindak lanjut, peserta didik akan presentasi dan launching produk yang sudah mereka buat. Di saat itu, mereka akan menjelaskan bagaimana proses dan hasil yang sudah mereka dapatkan. Selanjutnya, diseminasi atau penyebarluasan ide kepada warga sekolah. Kemudian, peserta didik membuat poster dan kampanye ke warga sekolah dan kemudian diupload di media sosial mereka untuk memperluas jangkauan kampanye ke khalayak luas untuk bijak plastik dan mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sekecil apapun tindakan kita, pasti berdampak terhadap lingkungan secara menyeluruh. Testimoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evangeline Daniel dari SMP Santo Yakobus kelas 8A. Menurut saya, kegiatan P5 membuat ekobrik sangat bermanfaat karena kami para peserta didik diajak untuk lebih peduli lingkungan dan lebih peka akan masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kegiatan P5 ini memberikan kami kesempatan untuk dapat mengambil bagian dalam mengurangi jumlah sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita dengan membuat ekobrik. Selain itu, kegiatan ini juga membantu para peserta didik dalam meningkatkan kreativitas mereka dengan membuat berbagai macam produk dari ekobrik, seperti membuat meja, kursi, dan berbagai produk lainnya. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Idi Emanuel. Menurut saya, P5 Ekobrik adalah P5 yang sangat menarik dan juga sangat berguna bagi bumi ini. Nah guys, dari ekobrik ini, kita juga dapat menguraikan sampah-sampah plastik yang sangat sulit untuk terurai. Dari ekobrik ini, kita dapat membuat macam-macam hal, seperti kursi, meja, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, ekobrik bukan hanya sebuah produk, dan juga ini adalah gerakan untuk hidup lebih ramah lingkungan. Cukup sekian dari saya, Indi Emanuel. Terima kasih. Halo, nama saya Priska Angelina. Saya mama dari siswa bernama Joel Christian Hadinata. Menurut saya dengan kegiatan ekobrik yang diadakan dari sekolah ini sangat menarik ya, dimana menumbuhkan kepedulian anak-anak terhadap lingkungan di sekitar mereka dengan mengumpulkan sampah, barang-barang bekas untuk dijadikan kegiatan ekobrik ini. Terima kasih, sekian dari saya. Perkenalkan, saya Petrus Sutrisno, Kepala SMP Santo Yakobus, Kelapa Gading. Salah satu kegiatan proyek profil pelajar Pancasila yang kami angkat adalah gaya hidup berkelanjutan. Dengan kegiatannya adalah pembuatan ekobrik. Pembuatan ekobrik ini tentu sangat mendukung sekali bagi sekolah kami, karena ini mau tidak mau menyadarkan anak-anak bagaimana mengajari kita semua untuk mengolah, memanfaatkan sampah yang ada supaya jauh lebih tepat guna. Dan kegiatan ini secara jauh lebih luas adalah bagaimana membangun keterlibatan semua, membangun kepedulian semua terhadap lingkungan hidup agar semakin bermanfaat. Di sisi lain, ekobrik ini juga akan membantu para peserta didik untuk semakin mencintai lingkungannya dan bisa menerapkan bukan hanya di sekolah tetapi juga menerapkannya di lingkungan keluarga. Demikianlah praktik baik yang sudah kami laksanakan di sekolah kami dalam pelaksanaan proyek P5. Semoga apa yang kami laksanakan ini dapat membantu menyelamatkan bumi dengan mengurangi sampah plastik dan bisa berdampak ke banyak orang. Terima kasih.